Selamat datang kembali di channel Story Mata. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh romansa dewasa, skandal dalam keluarga, dan petualangan cinta yang terlarang. Sebuah cerita panas yang terungkap di balik warung mie ayam kecil di sudut kota, di mana satu keputusan bisa mengubah segalanya. Mari kita mulai. Aku Robi, seorang pedagang mie ayam berusia 26 tahun, menjalani hidup yang sederhana di pinggir kota. Warung mie ayamku cukup terkenal di lingkungan sekitar, dan setiap harinya pelanggan datang berbondong-bondong untuk mencicipi mie ayam khas buatanku. Di tengah kesibukanku itu, ada satu sosok yang selalu membantuku, yaitu ibu mertuaku. Namanya Hana, berumur 47 tahun. Dia adalah wanita yang kuat dan mandiri. Meski sering datang membantu di warung, aku selalu merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kami. Istriku namanya Normala, seorang karyawan biasa berusia 21 tahun yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, ayah mertuaku lebih memilih untuk tinggal di rumah. Dalam keseharian yang monoton ini, aku tak pernah menyangka bahwa hubungan kami akan berubah menjadi sesuatu yang tidak terduga. Sebagai seorang pedagang mie ayam, aku seringkali bekerja sendirian ketika warung sepi. Disinilah saat-saat sunyi dan tenang, hubungan terlarang itu dimulai. Setiap kali warung sepi dan Normala tidak ada di rumah, Hana datang ke warung dengan senyuman. Pertemuan-pertemuan ini selalu diwarnai dengan percakapan yang ringan, namun lambat laun kata-kata tersebut mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Hubungan kami berkembang tanpa kita bisa cegah. Tanpa kami sadari, kami telah terjebak dalam pusaran cinta yang terlarang yang penuh dengan resiko. Setahun berlalu dengan hubungan rahasia ini, di mana kami selalu berusaha menjaga jarak dari mata-mata yang mencurigai. Setiap siang saat warung tutup, mie ayam ditutup lebih awal, kami bersembunyi di balik tirai gelap untuk berbagi momen-momen yang seharusnya tidak kami lakukan. Rasa bersalah selalu menghantui, tapi hasrat kami mengalahkan segalanya. Hari itu, suhu di luar terasa menyengat, tetapi di dalam warung mie ayam yang sepi, keheningan mengisi udara dengan ketegangan yang meluap. Ketika pelanggan terakhir pergi, Hana melangkah mendekat dengan senyum menggoda yang menyembunyikan ribuan rahasia. Dia adalah ibu mertuaku. Tetapi saat ini, aku hanya bisa melihatnya sebagai wanita yang membuat darahku mendidih. Robi, suaranya dengan lembut, bergetar saat dia menghampiriku. Kita harus berhati-hati. Matanya yang dalam seolah menggugah semua hasrat terpendam dalam diriku. Saat tanganku menyentuh pipinya, rasa panas itu menyebar ke seluruh tubuhku. Dengan lembut, aku mengangkat wajahnya. Dalam sekejap, bibir kami bertemu. Ciuman kami terasa seperti ledakan. Pertama lembut dan ragu, lalu semakin dalam dan liar. Bibir kami saling mengeksplorasi, menciptakan aliran hasrat yang tak tertahankan. Ciumannya manis dan membara, seolah semua rasa bersalah menguap, tersapu oleh dorongan yang menggoda. Aku merasakan nafasnya yang hangat di wajahku. Setiap hembusan menambah gairah dalam diriku. Kami terbaring di kasur yang sempit.
aroma mie ayam yang masih tersisa menyelimuti kami, menciptakan kontras antara kenyataan dan dunia yang kami ciptakan. Saat aku menariknya ke pelukanku, tubuhnya terasa hangat dan lembut, seolah dibalut dengan sutra. Kami saling menatap, terbenam dalam keinginan yang membara. Hana melingkari kakinya di sekeliling pinggangku, menarikku lebih dekat dengan tubuhnya. Aku menjelajahi setiap inci demi inci dari lekuk tubuhnya dengan tanganku, merasakan kehalusan kulitnya yang begitu mempesona. Ketika gerakan penuh kehati-hatian, seolah kami sedang melakukan tarian yang tak terduga. Dia membalas dengan sentuhanku, mengekspresikan wajah dan perasaan yang terpendam selama ini. Aku meremas pinggangnya dengan lembut. Dan saat bibir kami bertemu lagi, ciuman kami semakin dalam. Lidah kami bertarung dalam tarian sensasional yang membuat kehilangan akal. Suara desahan lembutnya memenuhi ruangan, mengisi ruang kecil dengan kehangatan dan gairah yang membara. Hana mengangkat tangannya, menjelajahi wajahku, meraba setiap sudut dengan penuh kasih sayang. Dia menarikku lebih dekat. Saat tubuh kami bersatu, kami terjebak dalam momen yang indah. Rasanya seolah dunia luar menghilang. Hanya ada kami berdua, terkurung dalam cinta yang terlarang yang tak terbayangkan. Namun, dalam kebahagiaan itu, hawa dingin mulai menjalar di tegukku. Saat kami semakin larut dalam keintiman ini, suara langkah kami mendekat, mengganggu ketenangan yang kami nikmati. "Robi, cepat!" Hana berbisik. Panik meliputi wajahnya. Suara kami menggema di ruangan kecil itu, mengancam untuk menghapus semua keindahan yang baru saja kami ciptakan. Kami berusaha menenangkan diri, tetapi setiap detakan jantungku terasa seperti alarm yang berbunyi. Saat itu, aku menyadari bahwa ada seseorang yang mengintip di balik jendela, menyaksikan dan mengabadikan momen terlarang kami dengan kamera ponsel miliknya. Wajah Hana berubah pucat, dan semua gairah yang menyala seketika meredup. 1 detik, dan semua yang kami bangun bisa hancur dalam sekejap. Ketakutan melanda, menggantikan semua perasaan manis yang baru saja kami alami. Di antara cinta dan kenyataan yang mendekat, kami terjebak dalam momen yang penuh ketegangan. Berdoa agar semua ini tidak berakhir dengan kehampaan. Hari-hari setelah kejadian itu berputar di luar kendaliku. Video itu yang seharusnya menjadi rahasia terlarang kami dengan cepat menyebar di media sosial. Dalam sekejap, Hana dan aku menjadi bahan perbincangan publik. Ketika aku melihat wajahku di layar ponsel, terlintas rasa malu dan penyesalan yang menghimpit hatiku. Setiap berita yang ditayangkan di televisi menyoroti kisah kami, mengabarkan dengan detail begitu menyakitkan. Skandal selingkuh ibu mertua dengan menantu. Judul-judul berita itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Gambar-gambar kami beredar luas, dilengkapi dengan komentar-komentar pedas dari netizen. Setiap klik, setiap swipe seolah menggerogoti sisa-sisa kehormatan kami yang kami miliki.
Komentar di sosial media begitu kejam, seperti serangan yang tak terhindarkan. Dasar munafik, selingkuh sama ibu mertua, tidak ada moral, atau malu-maluin keluarga. Kayak gini udah gak layak jadi menantu. Setiap notifikasi membuatku merasakan beban yang lebih berat, seolah seluruh dunia mengkonspirasi untuk menghukumku. Malam-malam yang seharusnya jadi momen indah bersamaku dan Hana berubah menjadi mimpi buruk. Setiap canda, tawa kami kini tergantikan dengan tangisan dan penyesalan. Dalam setiap percakapan telepon, Hana dan aku membahas konsekuensi dari tindakan kami. Bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi keluarga kami yang kami sakiti. Hana, bagaimana bisa kita sampai di sini? Suaranya bergetar. Tak kuasa menahan air mata. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Suara Hana juga serak, mengungkapkan betapa hancurnya hati kami masing-masing. Kami berdua menyadari bahwa cinta terlarang kami telah mengubah hidup kami selamanya. Kemudian, saat kabar itu menyebar ke seluruh pelosok kota, masyarakat mulai membentuk opini. Setiap hari, berita-berita baru muncul menyoroti skandal kami seolah kami adalah tokoh film yang terjebak dalam cerita tragis. Warga di sekitar warung mie ayam mulai berbisik saat melihat kami. Tatapan mereka penuh dengan rasa ngeri dan kebencian. Kecaman yang datang tak hanya dari media. Teman-teman, tetangga, dan bahkan keluarga kami mulai menjauh. Kegembiraan yang pernah kami rasakan bersama keluarga kini berubah menjadi ketegangan. Istriku, Normala, mendengar desas-desus yang bertanya kepadaku dengan mata yang penuh harapan. Tetapi aku hanya bisa mengalihkan pandangan, terjebak antara cinta dan penyesalan. Akhir cerita, di balik jeruji yang penjara, aku merenung tentang semua yang telah terjadi. Hukuman penjara selama 9 bulan bukan hanya tentang keterasingan fisikku, adalah waktu untuk merenungkan kesalahan yang mengubah jalan hidup kami. Di sisi lain, Hana terpaksa menjalani hukuman 8 bulan, sama-sama merasakan beratnya penyesalan yang mendalam. Kami menghabiskan malam-malam dalam kesedihan, berdoa agar satu hari nanti bisa membangun kembali apa yang telah kami hancurkan. Tetapi bayang-bayang dari masa lalu terus menghantui kami. Tidak ada jalan kembali kehidupan normal